Perbedaan antara al-Makki dan al-Madani. Perbedaan utamanya. Ya. Lil ulama'i fil farqi bainal Makki wal Madani salah satu ara ya, istilahiyah. Jadi para ulama dalam kaitannya dengan perbedaan terkait perbedaan antara Makki dan Madani itu punya 3 pendapat istilahiyah. Secara terminologi itu kata Makki Madani, istilah Makki Madani itu digunakan untuk 3 konteks. Kullu ra'yin minha buniya ala i'tibarin khas. Masing-masing pendapat diantaranya itu dibangun atas i'tibar yang khas. Ya, ada kriterianya tersendiri. Yang paling banyak digunakan itu yang pertama ini ya. Dan ini juga menurut Syekh Makna Khalil Al-Qattan ini yang paling kuat. Al-awwal, yang pertama, i'tibaru zamanin nuzul. Jadi Makki Madani itu berpatokan pada waktu turun. Jadi dimensinya itu waktu. Fal Makki, maka al-Makki itu ma nazala qabla al-hijrati, yang turun sebelum hijrah. Wa in kana bi ghairi Makkah, meskipun bukan di Mekah. Jadi istilah Makkiyah itu maksudnya adalah fase Mekah. Fase sebelum hijrah. Meskipun bisa saja turunnya di Mekah. Atau di sekitar di luar kota Mekah. Termasuk nanti ada yang turun di Baitul Maqdis, itu juga disebut Makkiyah karena peristiwanya sebelum hijrah. Jadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu ada turun itu ya, di bagian surah Az-Zukhruf itu ada yang turun di sana. Maka itu juga disebut sebagai Makkiyah meskipun turunnya di Syam ya, di Baitul Maqdis. Wal Madani, sementara Madani ma nazala ba'dal hijrah, yang turun setelah hijrah. Wa in kana bi ghairil Madinah, meskipun bukan di Madinah. Bahkan bisa jadi ada yang turun di Mekah. Nah, itu misalnya tadi yang sempat kita singgung ayat-ayat Hudaybiyah, ayat-ayat yang turun ketika Fathu Mekah. Yang namanya Fathu Mekah kan pasti terjadinya di Mekah. Tetapi tetap disebut dalam kategori pertama ini. Peristilahan yang pertama ini tetap ayat-ayat yang turun pada Fathu Mekah itu disebut Madaniyah karena patokannya dimensi waktu ya. Batasnya adalah hijrah ya. Fama nazzala ba'dal hijrah, maka apa yang turun setelah hijrah walau bi Makkah au Arafah ya, meskipun itu turunnya di Mekah atau turunnya di Arafah ya, Arafah kan juga di Mekah pada saat haji itu. Maka ini Madani adalah ayat-ayat Madani, surah Madani. Kalladzi nazzala 'amal fath, seperti yang turun pada saat tahun penaklukan ini kota Mekah. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ini yang ada di surah An-Nisa ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak. Maka surah ini fa innaha nazalat bi Makkah fi jawfil Ka'bati amal Fathil A'zam. Surah ini turun di Mekah. Di dalam Ka'bah pada tahun penaklukan yang agung. Jadi pada Fathu Mekah. Jadi sebelum, dan ini ayat ini unik ya, ayat biasanya yang kita baca itu kan An-Nisa 59. Tentang apa itu? Ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, perintah untuk taat kepada ulil amri. Itu kan perintah kepada rakyat. Tapi yang juga penting untuk dipelajari itu ayat sebelumnya. Perintah untuk apa? Perintah untuk penguasa. Itu apa? Innallaha ya'murukum. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian an tu'addul amanati ila ahliha, agar kalian tuh menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Nah, di kelanjutan ayatnya itu apa? Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, jika kalian menghukumi di tengah-tengah manusia, putuskan hukum itu dengan adil. Jadi amanah dan adil. Itu perintah pada penguasa. Ya. Baik, jadi ayat itu turunnya di Mekah, di dalam Ka'bah ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, tetapi tergolongnya Madaniyah
Karena patokannya adalah zaman ya dengan pembatas hijrah. Jadi yang turun sebelumnya dianggap Makkiyah, yang turun setelahnya Madaniyah. Contoh yang lain di sini au nazzala bi hajjatil wada', yang turun pada saat peristiwa haji wada', haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Faqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat terkenal ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan telah kuridhoi bagi kalian Islam sebagai din. Ya. Dan ini turunnya pada saat haji wada. Ya. Tapi disebut Madaniyah. Wa hadzal ra'yu aula minar ra'yaini ba'dahu li hasrihi wa tiradi. Ya, karena pendapat yang pertama ini, kategorisasi yang pertama ini itu lebih baik ya, lebih tepat daripada dua pandangan setelahnya. Jadi pandangan kedua dan ketiga yang berikut yang akan kita bahas. Kenapa? Li hasrihi wa tiradi. Karena batasannya yang lebih jelas. Ya, dan penetapan standarnya itu lebih mudah diterapkan, lebih berfaedah juga ya. Asani yang kedua, tapi tetap kita lihat ya istilah yang kedua ini, ya baru makanin nuzuli, itu berdasarkan tempat turun. Kalau tadi kan berdasarkan waktu, nah, yang kedua ini berdasarkan tempatnya. Fal makki ma nazzala bi Makkah wa ma jawaraha. Makki itu yang turun di Mekah dan sekitarnya. Kamina wa Arafat ya wal Hudaybiyah, seperti Mina, Arafat ya, Hudaybiyah. Itu semua masuk kategori Makkiyah kalau berdasarkan tempat. Wal Madani, sementara yang disebut Al Madani ma nazzala bil Madinati wa ma jawaraha ka Uhudin wa Quba wa Sila. Ada yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud ya, Quba ya, Sila. Ini tempat-tempat yang ada di sekitar Madinah. Maka disebutlah dia Madani. Tetapi ya wa yatarattabu ala hadzal ra'yi, menjadi konsekuensi dari pendapat ini, pendapat yang kedua maksudnya adalah ada musana'iyatil qismati wa hasruha. Wa hasriha ya. Jadi tidak bisanya dibagi dua. Tidak tepat kalau dibagi dua. Ya, dan menjadi tidak akurat pembatasannya. Contohnya di sini beliau katakan, "Fa nazzala bil asfari au bitabuk ya au bi Baitil Maqdis la yadkhulu tahtal qismah." Kalau patokannya Makkiyah Madaniyah berdasarkan tempat, maka yang turun di wilayah-wilayah ini ya, Asfar, Tabuk, Baitul Maqdis tidak bisa masuk dalam pembagian ini. Itu disebut Makkiyah atau Madaniyah kan tidak bisa. Fala yusama Makkiyan wala Madaniyan, tidak bisa dinamakan Makkiyah wala tidak pula Madaniyah. Kama yatarattabu alaihi kadzalika anna ma nazzala bi Makkah ba'dal hijrati yakunu Makkiyan. Sebagaimana konsekuensinya juga kalau kita pakai patokan kedua ini adalah tempat, maka yang turun di Mekah setelah hijrah pun akan disebut Makkiyah. Jadi tadi misalnya ayat-ayat Fathu Mekah itu atau Haji Wada, kalau berdasarkan kriteria ini dia disebutnya Makkiyah. Karena tempatnya di Mekah. Sementara kalau pakai konsep pertama tetap disebut Madaniyah. Meskipun dia turunnya di Mekah karena patokannya waktu. Ya, itu kelemahan pandangan yang kedua ya. Artinya menjadi kurang tepat ya untuk menggambarkan secara kronologis. Yang ketiga, as-salis i'tibarul mukhatab. Berdasarkan seruan pihak yang diseru. Fal Makki, surah atau ayat Makkiyah itu makana khitaban li ahli Makkah, yang merupakan khitab bagi ahlu Makkah. Wal Madani, sementara Madani makana khitaban li ahli Madinah, yang merupakan khitab bagi penduduk Madinah. Wa yanbani ala hadzal ra'yi 'inda ashabihi anna ma fil Qur'ani min qawlihi ya ayuhan nas Makki wa anna ma fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu Madani. Ya. Maka berdasarkan ra'yu atau pendapat yang ketiga ini ya, menurut penganutnya bahwa apa yang ada dalam Al-Qur'an ya berupa firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas itu dianggap Makki. Sementara
yang ada ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, itu madani. Ya. Wa bil mulahazati yatabayyanu anna aktsara suwaril Qur'ani lam tuftah ya bi ahadil khitabaini. Tuftatah itu ya, tuftatah. Sebagai tambahan ya, bahwa ini perlu dicatat ya, perlu dicatat bahwa ya, jelas bahwa kebanyakan surah Al-Qur'an lam tuftatah bi ahadil khitabaini, tidak dibuka dengan salah satu dari seruan itu. Wa anna hadza dhabita la yutarrat ya, dan kaidah ini, kaidah ketiga ini maksudnya itu menjadi kurang apa ya? Kurang tepat. Mengapa? Fasuratul Baqarah madaniyah. Surah Al-Baqarah itu madaniyah. Itu bisa dibilang tidak ada ikhtilaf di situ. Surah Al-Baqarah itu madaniyah. Tetapi wa fiha, di dalamnya itu ada ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal kalau pakai ketentuannya kelompok ketiga ini, kalau ya ayuhan nasu mestinya dia adalah makkiyah. Ternyata surah Al-Baqarah madaniyah. Kemudian juga qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Baqarah juga, ya ayuhan nas juga. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi ya halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Padahal dia disebutnya tadi madaniyah. Ada ya ayuhan nasnya juga. Nah, ini menjadi kurang pas ya, iktibar yang ketiga ini. Demikian pula wasuratun nisa'i madaniyah. Surah An-Nisa itu madaniyah. Tidak ada khilaf di situ bahwa surah An-Nisa itu madaniyah. Tetapi wa awwaluha, justru bagian awalnya ya ayuhan nas. Ayat pertama surah An-Nisa itu kan ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya kan. Justru bagian awalnya malah isinya ya ayuhan nas. Atau sebaliknya wa suratul haji makkiyah, surah Al-Haji itu makkiyah. Para ulama menyatakan itu makkiyah. Ternyata di dalamnya wa fiha ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, ternyata ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi iktibar kelompok ketiga ini menjadi kurang tepat. Ya. Wal Qur'anul Karim huwa khitabullahi lil khalqi ajma'in. Al-Qur'anul Karim itu merupakan khitabullah ya bagi makhluk seluruhnya. Wa yajuzu ayyukhatabal mu'minun bisifatihim wa bismihim wa jinsihim. Bisa saja Al-Qur'an itu menyeru orang-orang beriman, atau ayyukhatibal mu'min ya ayyukhatabal mu'minun. Orang-orang beriman itu diseru dengan sifat mereka. Ya ayyuhalladzina amanu maksudnya, atau bismihim dengan nama mereka, wa jinsihim dan juga jenisnya. Maka maksudnya itu ingin menyatakan tidak mengapa seruan itu berupa ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, tapi yang dituju memang adalah orang-orang mukmin. Kama yajuzu ayyumara ghairul mu'minina bil ibadah. Sebagaimana boleh saja ya yang diperintahkan itu adalah non muslim untuk beribadah. Boleh saja. Ada ayat makkiyah menyeru orang muslim, orang non muslim beribadah. Ada. Ya, mengecam mereka kalau tidak sholat, ada ayatnya makkiyah. Khitabnya adalah orang non muslim. Dipertanyakan mereka, kenapa kalian tidak sholat? Ya. Yang surah apa itu ya? Surah Al-Mudaththir ya. Ma salakakum fi saqar, yang lalu itu. Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk neraka? Dulu kami ya termasuk orang yang tidak sholat. Jadi orang non muslim, orang kafir pun dikecam ketika tidak sholat. Jadi bisa juga ternyata orang non muslim itu disuruh untuk beribadah. Kama yu'marul mu'minuna bil istimrari 'alaiha wal isdiyadi minha.
ya sebagaimana juga bisa saja diperintahkan orang mukmin itu untuk istimrar, ya, terus melaksanakan ibadah dan menambahnya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Makanya iktibar yang ketiga itu menjadi jarang dipakai. Biasanya yang lebih populer itu adalah iktibar pertama dan kedua, ya, dari sisi waktu atau dari sisi tempat. Itu pun yang paling tepat, yang lebih tepat itu adalah iktibarnya adalah berdasarkan waktu. Karena lebih, namanya itu lebih mundhabit, ya, lebih akurat dalam standarnya. Jelas ketika dipakai standar itu. Nah, sekarang kita akan lihat detailnya masing-masing. Mumayyizat, ya, mumayyizatul makki wal madani, mumayyizatnya. Keistimewaan atau karakteristik makki madani. Istaqarra ulama uswar al-makkiyah wa suwar al-madaniyah. Telah diteliti oleh para ulama surah-surah makkiyah dan surah-surah madaniyah. Wastambatu dawabit qiyasiyah. Dan mereka menggali, mengistimbat, ya, kaidah dawabit, ya, ketentuan-ketentuan yang sifatnya qiyasiyah. Yang tadi yang kita ceritakan itu. Setelah mereka dapat riwayatnya, mereka kumpulkan, ketahui bahwa ini makkiyah madaniyah berdasarkan riwayat. Setelah itu mereka mengenali, mereka mengkaji itu mana yang sudah terkategori makkiyah, mana yang sudah terkategori madaniyah. Mereka kaji, ada nggak karakteristik khususnya. Setelah ketemu karakteristik khususnya, ayat atau surah yang tidak ada riwayatnya dihukumi dengan melakukan qiyas terhadap karakteristik yang ada. Ya. Likulli minal makki wal madani, masing-masing untuk makki madani. Ya. Kemudian tubayyinu khasa'isal uslubi wal mawdu'ati allati yatanawaluha, yang menjelaskan karakteristik uslub. Jadi yang dijadikan karakteristik itu pertama uslub, yang kedua topik, ya, wal mawdu'ati allati yatanawaluha, topik yang ada di dalamnya. Wa kharraju min dzalika biqawaida wa mumayyizat. Mereka kemudian mengeluarkan dari itu kaidah-kaidah, ya, dan beberapa keistimewaan. Nah, sini yang pertama kita lihat dulu dawabitnya makki. Dawabitul makki wa mumayyizatuhul mawdu'iyah. Dawabit atau ciri-cirinya makki dan kekhususan topiknya. Yang pertama adalah kullu suratin fiha sajadatun fahiya makkiyah. Semua surah yang dalamnya itu sajadah, maka itu makkiyah. Ayat-ayat sajadah itu makkiyah. Kemudian yang kedua, kullu suratin fiha lafzu kalla fahiya makkiyah. Semua surah yang di dalamnya ada lafaz kalla, ya, kalla inna tazkirah, ya, apalagi kalla saya'lamun, nah, pokoknya yang ada kalla itu. Semua surah yang seperti itu adalah makkiyah. Walam tarid illa fin nisfil akhiri minal Qur'an, dan tidak ada kecuali di pertengahan akhir dari Al-Qur'an. Setengah awal Al-Qur'an itu tidak ada kata itu, nanti setelahnya setengah terakhir baru ada. Wa dzukirat salasan wa salasina marratan fi 15 surah. Itu disebutkan 33 kali kata ini, ya, kata kalla dalam 15 surah. Kemudian yang ketiga, kullu suratin fiha ya ayuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya makkiyah. Semua surah yang di dalamnya ada ya ayuhan nas dan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, maka itu makkiyah. Jadi adanya ya ayuhan nas saja, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, maka itu jelas makkiyah. Kecuali illa suratul hajj, ya, kecuali surah al-hajj, fa fi awakhiriha, di bagian-bagian akhirnya itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Itu ada sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Tetap disebut sebagai makkiyah. Ya. Meskipun ada ya ayyuhalladzina amanu tetap disebut makkiyah. Ini pengecualian. Wa ma'a hadza fa inna katsiran minal ulama yara anna hadhihi al-ayata makkiyatun kadzalik. Ya. Oleh karena itulah banyak ulama memandang bahwa ayat ini makkiyah. Ya. Seperti itu.
Kemudian yang keempat, kullu suratin fiha qasasul anbiya'i wal umamil ghabirati fahiya makkiyatun siwal Baqarah. Semua surah yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat terdahulu itu adalah makkiyah kecuali Al-Baqarah. Ya, kecuali surah Al-Baqarah. Jadi kalau ketemu ada surah misalnya ada kisah di dalamnya, maka itu adalah makkiyah. Ketemu kisahnya Nabi Yusuf, berarti itu makkiyah. Ketemu kisahnya Hud, kisahnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, berarti itu makkiyah. Kecuali surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah dianggap madaniyah. Yang kelima, pengecualian lagi untuk surah Al-Baqarah ini ya. Kullu suratin fiha Adamu wa Iblis. Setiap surah yang di dalamnya ada Adam dan Iblis, maksudnya kisahnya itu, fahiya makkiyah, itu adalah makkiyah. Siwal Baqarah tikadzalik. Seperti kecuali Al-Baqarah juga. Kecuali Al-Baqarah. Pengecualian maksudnya. Al-Baqarah itu madaniyah. Termasuk kisah Adam dan Iblis di dalamnya itu dianggap madaniyah. Tapi di surah yang lain, nanti misalnya ketemu di surah apa itu ya? Surah Al-A'raf ya. Itu ada kisahnya Iblis ya. Ya, surah Iblis ya dan Adam, atau di surah apa lagi ya? Surah Toha ya, itu ada kisahnya Iblis ya, dan lain-lain ya. Maka surah-surah itu dianggap sebagai surah makkiyah ya. Pokoknya ketemu kisah Iblis, Adam, makkiyah, kecuali Al-Baqarah. Yang keenam, kullu suratin tuftahu bi hurufit tahajji. Setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah. Ka alif lam mim wa alif lam ra wa ha mim wa nahwi dzalika. Ya. Kecuali seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan semisalnya. Fahiya makkiyah, maka itu adalah makkiyah. Ya. Maka itu surah itu dianggap makkiyah. Siwa Az-Zahrawain ya, kecuali Zahrawain ya, dua surah ini. Apa surah Az-Zahrawain itu adalah surah Al-Baqarah ya, huma Al-Baqarah wa Alu Imran ya. Yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Waqtalafu fi suratir Ra'd ya, dan mereka ada perbedaan pendapat terkait surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd apakah itu makkiyah atau madaniyah maksudnya ya. Kemudian hadza min nahiyatid dhawabit. Ya, ini dari dari segi dhawabitnya, dari segi kaidahnya. Amma min nahiyatil mumayyizatil mawdu'iyah, adapun dari segi karakteristik topik ya, wa khasaisil uslubi, dan karakteristik uslub ya, fayumkinu ijmaluha fi mayati, maka bisa disampaikan secara global sebagai berikut ya. Secara globalnya kalau kaitannya dengan topik di sini beliau mengatakan ad-da'watu ila tauhid. Yang pertama, ad-da'watu ila tauhidi wa ibadatillahi wahdah. Dakwah kepada tauhid. Ya, ini topik-topiknya ya, topik makkiyah maksudnya. Dakwah kepada tauhid ya, ibadah kepada Allah semata. Wa isbatir risalah atau penetapan ar-risalah. Wa isbatil ba'tsi wal jaza, penetapan hari kebangkitan ya dan pembalasan. Kemudian juga wa dzikril qiyamati wa hauliha. Atau kita baca rafa juga boleh ya. Wa isbatur risalati wa isbatul ba'tsi wal jaza wa dzikrul qiyamati wa hauluha. Penyebutan tentang kiamat dan kedahsyatan peristiwanya. Wa naru azabuha, neraka dan siksanya. Wal jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatannya. Wa mujadalatul musyrikin bil barahinil aqliyati wal ayatul qauniyah. Di mujadalah
atau berdialog dengan orang-orang musyrikin dengan argumen-argumen akliyah. Nah, kemudian juga ayat-ayat kauniyah. Itu lazimnya adalah ayat-ayat makkiyah. Topiknya itu tentang ini. Kalau membentuk akidah tauhid, ya, mengajak orang beribadah hanya kepada Allah, ya, menceritakan tentang mukjizat, ya, menceritakan tentang hari kiamat, peristiwa dahsyatnya. Ya. Makanya surah-surah kiamat itu jelas itu makkiyah topiknya. Ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apalagi ya. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'u unsyaqqat. Nah, itu ayat-ayat makkiyah. Berisi tentang hari kiamat dan peristiwa sekitar itu. Surga dan neraka, ya. Itu juga ayat-ayat makkiyah topiknya, ya. Demikian pula dengan dialog dengan orang-orang musyrikin dengan bukti-bukti akliyah. Ya, kemudian juga ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, wad'ul usasil 'amati lit-tasyri'i wal fadha'ilil akhlaqiyah. Ya. Meletakkan asas-asas umum, dasar-dasar umum untuk tasyri', ya, untuk penetapan syariat dan fadilah, keutamaan-keutamaan akhlak. Wal fadailil akhlaqiyati allati yaqumu 'alaiha kiyanul mujtama, yang akan tegak di atasnya institusi masyarakat. Artinya ini kan untuk sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Masih pondasinya. Nanti kalau tiang-tiang sekarang itu di Madinah. Pondasinya itu adalah topiknya itu di Makkah. Kemudian juga wa fathu jara'imil musyrikina fi safakid dima wa akli amwalal yatama zulma, ya, wa wa'dil banat wa makanu alaihi min su'il adat. Membongkar kejahatan orang-orang musyrikin berupa apa? Menumpahkan darah, memakan harta anak yatim secara zalim, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, ya, dan kebiasaan atau adat-adat yang buruk lainnya. Itu di Mekah, ya. Termasuk dalam transaksi misalnya curang dalam takaran timbangan, itu juga di Mekah. Kemudian yang ketiga, zikru qasasil anbiya, yang tadi sudah sempat disinggung, menyebutkan kisah-kisah para nabi, wal umamis sabiqah, dan umat-umat sebelumnya, zajaran lahum hatta yu'tabaru bimasiril mukazzibina, ya, qablahum. Ya, dan juga ini sebagai peringatan bagi mereka sehingga mengambil iktibar, atau hatta ya'tabiru juga bisa, ya, mengambil iktibar berkait dengan akhir kisah kembalinya orang-orang yang mendustakan sebelum mereka. Bagaimana kesudahan kaum yang ingkar, ya, dan seterusnya. Itu dibahasnya juga di ayat-ayat makkiyah. Kemudian wa tasliyatun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta yasbiru ala adzahum wa yatma'inna ilal intisari alaihim. Juga sebagai pelipur lara bagi Rasulullah SAW agar beliau bersabar atas siksaan mereka dan beliau tentram akan adanya pertolongan, ya, menghadapi mereka. Jadi yang memberikan berita gembira, ya, agar Nabi itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih dan sebagainya. Itu topik-topik ayat makkiyah. Yang keempat, qasrul fawasili ma'a quwwatil alfazi wa ijazil ibarati bima yasihul ya azan. Washtaddu qar'uhu 'alal mas'al. Jadi yang keempat ini qasrul fawasil, permulaan surah itu yang atau juga bisa dimaknai qasrul fawasil ini potongan ayat, ya, jadi bukan potongan, ya, ayat-ayatnya pendek-pendek, ya, pendek-pendek. Ayat pendek-pendek maksudnya. Disertai dengan kekuatan lafaz dan kemujizatan ibarah yang bisa menarik perhatian untuk mendengarkan, dan kesannya terhadap pendengar itu kuat. Yas'aqul qulub, bisa mengguncangkan hati. Wa yu'akkidul makna bi kasratil qasam, menguatkan makna itu dengan banyak bersumpah.
Nah, itu biasanya ayat-ayat Makkiyah. Ayatnya pendek-pendek, ya. Pesannya itu pendek-pendek. Biasanya kan di juz 30. Nah, itu secara umum surah juz 30 itu Makkiyah. Kecuali nanti ada misalnya surah An-Nasr itu Madaniyah. Yang lain ada beberapa yang diperselisihkan, tapi secara umum juz 30 itu, juz 29 itu surah-surah Makkiyah. Makanya kan pendek-pendek. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, gitu. Pendek-pendek berirama. Nah, gitu. As-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Nah, gitu. Itu namanya qasrul mafasil. Ya, qasrul fawasil ma'a quwwatil alfaz. Redaksinya itu kuat. Bukan hanya maknanya tapi redaksinya kuat. Kita yang nggak ngerti maknanya saja merasakan kekuatan redaksinya karena berirama. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Kita nggak ngerti artinya tapi ada iramanya bisa kita rasakan. Wadduha wal laili idza saja. Ya. Juga banyak dikuatkan dengan sumpah. Nah, memang di surah-surah pendek 30 terutama itu kan banyak sumpah di situ. Wassama iwat tariq wassama izatil buruj wal asr, apalagi wattini waz zaitun, ya banyak sekali sumpah. Kisarul mufassal ila nadiran, seperti kisarul mufassal. Kisarul mufassal itu ayat-ayat pendek gitu ya. Kecuali sedikit, kecuali ada sebagian kecil yang bukan Makkiyah. Seperti tadi surah An-Nasr ya. Itu kaitannya dengan surah-surah atau ayat-ayat Makkiyah. Sekarang kita akan lihat bagaimana dhawabitnya al-madani. Ya, dhawabitul madani wa mumayyizatuhul mawdu'iyah. Ya. Ciri-cirinya madaniyah dengan keistimewaan topiknya. Ya, topik khususnya apa? Yang pertama, kullu suratin fiha faridatun aw haddun fahiya madaniyah. Setiap surah yang di dalamnya ada kewajiban, maksudnya fardu, perkara fardu, ya, kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qisas, itu ya. Itu adalah madaniyah. Atau ada had, sanksi pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin. Itu semua adalah ayat-ayat madaniyah. Ya, yang kedua, kullu suratin fiha dzikrul munafiqina fahiya madaniyah. Setiap surah yang di dalamnya ada penyebutan orang munafikin itu madaniyah. Siwal ankabut, kecuali surah Al-Ankabut. Ya, fa innaha makkiyah, itu makkiyah. Jadi kalau ketemu di surah Al-Ankabut ada tentang orang munafik, nah itu tetap dianggap makkiyah. Tapi selain itu semuanya madaniyah. Makanya ketemu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, itu madaniyah. Atau di surah berikutnya surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Ya, itu surah An-Nisa dianggap sebagai surah apa? Madaniyah. Pokoknya kecuali surah Al-Ankabut. Yang ketiga, kullu suratin fiha mujadalatu ahlil kitabi fahiya madaniyah. Setiap surah yang dalamnya ada mujadalah, dialog dengan ahlul kitab, itu madaniyah, ya. Ada seruan kepada kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ya, itu semuanya madaniyah. Ya. Saya ya ahlal kitab, nah itu biasanya madaniyah. Hadza min nahiyatil dhawabit, ini dari segi dhawabit, ya, dari segi ketentuan atau cirinya. Amma min nahiyatil mumayyizatil mawdu'iyah, adapun dari segi topik khususnya, wa khasaisil uslub, juga dari kekhususan uslubnya, fayumkinu ijmaluha fi mayati, maka secara umum seperti ini, ya, ada 4. Yang pertama adalah bayanul ibadati wal muamalati wal hududi wa nizamil usrati wal mawarisi wa fadilatil jihadi was salatil was silah, ya, was silatil ijtimaiyati wal alaqatid dawliyati fi silmi wal harbi wa qawaidil hukmi wa masail tasyri'.
Di semua topik ya, secara umum topiknya begini ya. Bayan al-ibadat, penjelasan tentang ibadah, muamalah, hudud, ya, nizamil usrah, keluarga ya, aturan keluarga itu tentang pernikahan, perceraian, ya, nafkah, pengurusan anak, persusuan, mewaris, ya, dengan kaitannya dengan pembagian warisan. Ya. Kemudian juga fadilah jihad, wasilatil ijtimaiyah, hubungan masyarakat. Ya, alaqatid dauliyah, hubungan antar negara ya, fisilmi wal harb, dalam keadaan damai dan perang. Wa qawaidil hukmi, kaidah-kaidah hukum, masail tasyri' ya, problematika tasyri', itu semuanya topik madaniyah. Kemudian yang kedua, mukhatabatu ahlil kitabi minal yahudi wan nasara wa da'watuhum ilal islami wa bayanu tahrifihim li kitabillahi wa tajnibihim watajannihim 'alal haqq wa ikhtilafuhum min ba'di ma ja'ahumul ilmu baqiyan bainahum. Jadi seruan terhadap ahlul kitab dari kalangan Yahudi, Nasrani ya, mengajak mereka kepada Islam, menjelaskan tahrif, pengubahan yang mereka lakukan kepada likutubillah ya, kepada kitab-kitab Allah ya, bagaimana mereka menjauhi al-haq, bagaimana mereka berselisih setelah datangnya ilmu ya, karena kedengkian di antara mereka. Itu adalah ayat-ayat madaniyah. Kemudian yang ketiga, al-kashfu an sulukil munafikin, menyingkap trik-triknya orang munafik. Ya, upaya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Wa tahlilu nafisatihim ya, wa izahatus atari an khabayahum wa bayanu khatrihim 'alad din ya. Jadi membongkar intrik yang mereka lakukan, menyingkap rencana-rencana jahat mereka, menjelaskan bahaya mereka terhadap din. Itu topik madaniyah juga. Yang terakhir ya, kalau tadi singkat, nah ini sebaliknya ya, tulul maqati'i wal ayat ya, panjang ya, panjang, pemberhentiannya panjang ya, juga ayat-ayatnya panjang. Fi uslubin yuqarriru syari'ata wa yuwaddihu ahdafaha wa maramiha ya. Ini uslubnya ya, dalam uslub Al-Quran untuk menetapkan syariat dan menjelaskan tujuan-tujuannya, rambu-rambunya ya, dan sebagainya. Jadi biasanya ayat-ayat madaniyah itu panjang, makkiyah panjang. Bandingkan dengan ayat-ayat juz 30 dengan juz surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa, itu kan panjang-panjang. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ya dalam surah Al-Baqarah, tidak diragukan lagi, itu adalah madaniyah. Baik ya, ikhwafillah, wallahu a'lam bishawab ya.